Anak perempuan ini umur 4 tahun. Sudah bisa masak. Namanya Matilda. Orang tuanya tidak menyukainya, meletakkannya di bagasi mobil, menyetir dengan seenaknya, sama sekali tidak peduli dengan dia, sampai menaruhnya di dalam mobil. Ayahnya penjual mobil bekas, hanya mementingkan kerjaan. Ibunya setiap hari berdandan cantik pergi keluar, meninggalkan dia di rumah. Tidak ada yang tahu, ia sudah sebesar ini. Tidak ada yang menemaninya. Ia setiap hari melihat koran. Sampai suatu hari, ia sudah baca habis semua buku di rumah. Ia dengan berani minta ayahnya beli buku baru. Tapi ayahnya bilang, ada TV, cuman orang bodoh yang baca buku. Tidak ada cara lain. Ia memutuskan untuk buka buku alamat dan pergi ke perpustakaan. Lihat dia yang kayak gini. Tante penjaga merasa aneh. Anak siapa yang datang membuat gaduh? Tapi ia sangat penurut, tidak berisik. Setelah baca buku cerita, sekalian baca buku sastra, tante penjaga melihatnya kasihan, dan kasih dia kartu pinjam buku. Dari saat ini, ia menarik gerobak, membawa buku pulang, setiap hari, sampai ia tumbuh besar. Waktunya masuk sekolah. Saat dia kasih tahu orang tuanya, mereka menganggap ia masih umur 4 tahun. IQ dia melebihi anak lainnya. Penambah, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ia bisa menjawab semuanya. Tapi, ayahnya tidak senang, dan memarahinya. Kamu pikir kamu lebih pintar dari saya? Ayahnya menarik kupingnya balik ke kamar. Keesokan harinya, ia ingin membalas dendam. Ia diam-diam mengganti minyak rambut jadi pewarna rambut. Ayahnya tidak mengecek lagi. Rambutnya langsung berubah warna. Bukan hanya itu. Ia lihat, ayahnya selalu mengganti harga mobil menjadi harga mobil baru. Merubah mobil bekas terlihat baru. Speedometer tinggi. Tidak apa-apa, ia akan kurangi. Ia bilang ke ayahnya ini kebohongan. Tapi ayahnya membalas. Dengar, anak kecil. Saya pintar, kamu bodoh. Saya besar, kamu kecil. Saya benar, kamu salah. Kamu tidak bisa merubah kenyataan ini. Abis mendengar itu, dia tidak senang. Ia melihat di sana ada lem. Memutuskan untuk kasih pelajaran. Sekeluarga pergi ke restoran. Ayahnya pakai topi. Ternyata tidak bisa dilepas. Ibu membantunya. Ia berteriak kesakitan. Pelanggan lain tertawa. Ibu tidak sabar. Dengan sekuat tenaga melepasnya. Dan, seluruh restoran kacau balau. Ayah tahu ini perbuatannya. Sampai di rumah, ia merobek bukunya, dan memaksanya untuk menonton TV. TV-nya langsung meledak. Ayahnya tidak kuat lagi, dan memasukkannya ke sekolah. Ia sangat senang, tapi yang dia tidak tahu, kepala sekolah di sekolah ini, adalah seorang penembak jitu. Kasar. Ia adalah kepala sekolah di sini. Lihat wajahnya, sudah tahu bukan orang baik. Kalau di kelas kamu makan, tanpa pikir lagi, ia akan melemparmu keluar jendela. Kalau lihat murid tidak senang, ia bisa memutarnya, dan lempar keluar. Semua murid takut dengannya. Untungnya, di sini ada ibu guru lembut. Hari itu, ibu guru lagi mengajar, dan nanya soal, 379 dikali 13 sama dengan berapa? Baru aja selesai, ia langsung bisa menjawab, 4.927. Ibu guru tidak percaya, dan menghitung. Jawabannya benar. Matilda sangat berbakat. Belum 6 tahun, sudah bisa berhitung yang sulit. Ia merasa soal ini mudah. Dan, ibu guru ke kantor kepala sekolah. Berharap Matilda bisa loncat kelas. Tapi kepala sekolah tidak setuju. Ia benci bakat. Tidak akan membiarkan mereka hidup mudah. Mereka harus pelan-pelan naik. Setelah itu, kepala sekolah memberikan tes warna. Tapi malah ditarik, dan dikunci ke dalam ruangan. Untungnya ibu guru baik tahu. Kepala sekolah sangat kesal. Datang membawa cambuk. Matilda takut. Hati dia puas. Dan menuang secangkir air untuknya. Murid-murid pada tertawa. Ibu guru juga menahan tawa. Kepala sekolah tidak sadar dan menunduk. Ia selalu marah. Dan menyalahkan Matilda. Selalu mengeluarkan amarahnya. Matilda walau kecil, tapi juga bisa marah.
Ia menatap gelas. Buat gelasnya bergerak. Dan getaran gelas mendorong keluar cicak ke tubuh kepala sekolah. Dia kaget dan goyang-goyang. Murid-murid semakin tertawa. Untung cicaknya pergi. Datang dan menuduh Matilda. Tapi semuanya tahu. Matilda tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak tahu. Ini kemampuan Matilda. Bisa mengontrol. Waktu dia sedang marah. Meledakkan TV. Mulai. Menggerakkan benda kecil. Pelan-pelan. Ia tidak perlu makan pakai tangan. Ia bisa melakukan apa yang ia mau. Semua barang di kamar bisa menari. Pakai tangannya. Menggerakkan barang-barang. Sampai satu hari. Secara tidak sengaja. Ia tahu guru baik adalah keponakan kepala sekolah. Waktu kecil, ibunya meninggal. Ayahnya minta untuk menjaganya. Tapi setelah itu, ayahnya juga meninggal. Kepala sekolah mengusirnya dari rumah. Seakan rumah itu menjadi miliknya. Lalu, Matilda ingin membantu ibu guru mengambil kembali miliknya. Saat kepala sekolah keluar, mereka menyelinap, menemukan barang milik ibu guru. Tapi tiba-tiba, kepala sekolah pulang. Tahu di dalam ada orang. Dia berlari ke dapur. Tapi tidak ada orang. Hanya ada satu kebenaran. Pencurinya ada di bawah meja. Anak ini mencuri barang. Berbeda dengan pencuri lain. Ia mencuri menggunakan kemampuannya. Ia pelan-pelan mengangkat. Jendela kebuka. Boneka berhasil dibawa keluar. Setelah berhasil, ia tidak pergi. Masih ada masalah lain. Rumah ini adalah rumah ibu guru. Tapi diambil sama kepala sekolah. Ia ingin mengerjai kepala sekolah. Mulai menggeser kursi. Buat kepala sekolah terjatuh. Lalu mengontrol listrik. Lampu ruangan mati nyala. Kepala sekolah mulai ketakutan. Lukisan tiba-tiba terjatuh dan masuk ke tempat perapian. Lalu, foto ayah ibu guru terbang ke tempat awal. Jam mulai berputar cepat. Jam 12. Mulai berbunyi. Pasti ada sesuatu. Kepala sekolah panik. Buru-buru keluar rumah. Saat mau masuk mobil, tanpa sengaja, memegang ikat rambut Matilda. Ia akan bertemu dengannya di sekolah. Keesokannya, kepala sekolah masuk kelas, menyuruh murid untuk berbaris. Ia mengeluarkan ikatan rambut, bertanya punya siapa. Murid ketakutan tidak bersuara. Ia kesal dan marah, menginjak ikatan rambut itu, dan meludahkannya. Guru bersikap adil, menahan tangan kepala sekolah. Kepala sekolah tidak mengira, ibu guru yang penurut dari kecil berani melawannya. Ia langsung menuduh Matilda, walau tidak ada bukti. Tapi dia yakin, pasti ulah Matilda. Pada saat ini, Matilda mengontrol spidol, menyamar sebagai ayah ibu guru. Di papan tulis menulis, kalau tidak mengembalikan rumah itu ke putrinya, aku akan membawamu ke neraka. Kepala sekolah kaget, ini belum selesai. Baru selesai menulis. Penghapus spidol terbang. Tidak berhenti memukulnya. Kepalanya sampai pusing. Saat sadar, ia masih belum bertobat. Anak perempuan di sana menjadi target. Saat menuju ke sana, anak perempuan langsung terbang. Kepala sekolah terbentur pintu. Jatuh ke bawah. Murid-murid berlari keluar. Melemparnya pakai makanan. Baru ingin kabur. Tapi seluruh murid mengantarnya. Kepala sekolah melarikan diri. Kehilangan harga diri. Berlari sampai keluar sekolah. Murid ikut mengejarnya. Dari situ, kepala sekolah tidak pernah kembali. Dan Matilda menyuruh orang tuanya menandatangan perjanjian. Mereka setuju memberi hak asuhnya untuk ibu guru. Mungkin ini pilihan orang tuanya untuk memberikan kehidupan lebih baik untuknya. Akhir cerita, Matilda dan ibu guru bahagia tinggal bersama. Film Matilda ini untuk orang dewasa. Semua orang pernah mengalami masalah, tapi bukan setiap orang bisa menjadi guru yang baik. Kita tidak punya kemampuan, juga tidak bisa mengatur kelahiran kita, tapi kita bisa memilih hidup yang ingin kita jalani. Tidak bisa berhenti. Dunia ini berubah menjadi ajaib. Setidaknya jangan biarkan dunia berubah dengan sendirinya. Saya Inspektur. Jangan lewatkan film ini.